Strategi baru bocor, Rusia diam-diam kirim korps Angkatan Darat ketiga ke garis depan untuk berperang di Ukraina. Apa itu? Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, Rusia telah kehilangan banyak tentaranya. Kementerian Pertahanan Rusia terakhir melaporkan korbannya pada 25 Maret, satu bulan setelah perang. Ketika dikatakan 1.351 tentara tewas dan 3.825 terluka, perkiraan barang tentang kematian Rusia berkisar antara lebih dari 15.000 hingga lebih dari 20.000 personil. Lebih banyak dari kerugian Uni Soviet selama perang 10 tahun di Afghanistan. Baru-baru ini Pentagon mengatakan antara 70.000 hingga 80.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam serangan mereka. Kerugian yang mengikis kemampuan Moskow untuk melakukan serangan besar. Untuk memenuhi kebutuhan tentara Rusia pun dikabarkan merekrut sukarelawan untuk berperang dengan imbalan menggiurkan. Melansir Newsweek, Minggu 28 Agustus, Rusia memanggil lebih banyak sukarelawan beberapa bulan lalu untuk membantu kelompok pejuang baru untuk perang di Ukraina. Bonus uang tunai menguntungkan ditawarkan kepada Amerika yang pada akhirnya akan menjadi Korps Angkatan Darat ketiga negara itu. Intelijen terbaru menunjukkan Korps Angkatan Darat ketiga bergerak ke depan melalui jalur rel. Korps Angkatan Darat ketiga berpangkalan di Molino yang berada di Oblast Nizhny Novgorod, sekitar 4,5 jam di timur Moskow. Laporan database intelijen dan kereta api menyatakan bahwa kereta api dimuat di Molino dan berangkat pada 22 dan 24 Agustus menuju ke stasiun kereta api Naklinevka. Sejauh ini tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti di mana komander Rusia berencana menggunakan pasukan korps, kata CET. Namun titik akhir eselon stasiun Naklinevka yang terletak di selatan wilayah Rostov, terletak paling dekat dengan area Donetsk dan Zaporizhia di depan. Apa Korps Angkatan Darat ketiga di Rusia? Rusia tahun ini merekrut pria berusia 18-50 tahun untuk membantu mengisi kekosongan setelah kegagalan di Ukraina dan kekalahan massal di medan perang. Kelompok sukarelawan baru tidak diharuskan memiliki pengalaman militer sebelumnya atau pendidikan apapun di luar sekolah menengah atau sekolah menengah atas. Korban Rusia dilaporkan telah melampaui 46.000 saat perang memasuki minggu ke-27. Korps Angkatan Darat ketiga dilatih untuk bertempur di garis depan, memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada rekan senegaranya. Rusia mulai membangun pasukan di sepanjang perbatasan utara dan barat Ukraina pada akhir Januari. Dan mereka mulai menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Sejak itu ada banyak korban di kedua belah pihak. Itu termasuk warga sipil Ukraina, pejuang asing militer Ukraina, dan lebih dari 46.500 orang Rusia. Rusia gagal menyalip Kiev, Lviv, dan Odessa, tetapi mereka menduduki banyak wilayah di bagian timur Ukraina. Rusia telah menduduki sebagian besar Oblast Donbas, yang meliputi Luhansk, Severodonetsk, Donetsk, dan Mariupol. Mereka menduduki semenanjung Crimea pada tahun 2014. Rusia juga telah menduduki kota-kota besar di selatan Kherson dan Melitopol, beringsut menuju Odessa dan daerah Transnistria, barat daya dekat perbatasan Moldova. Sementara beberapa orang berpikir Rusia telah kehilangan cengkeramannya dalam perang dan mungkin agresivitasnya satu set tentara baru di garis depan mungkin dapat memulihkan moral juga. Sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, mengatakan pada Jumat 26 Agustus bahwa Rusia tidak akan menghentikan kampanye militernya di Ukraina bahkan jika Kiev secara resmi meninggalkan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO. Mantan Presiden Rusia yang sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu juga mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Prancis bahwa Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan syarat-syarat tertentu. Meninggalkan partisipasinya dalam Aliansi Atlantik Utara sekarang penting, tetapi itu sudah tidak cukup untuk membangun perdamaian, kata Medvedev kepada televisi LCI sebagaimana diberitakan kantor berita Rusia RIA Novosti. Rusia katanya akan melanjutkan kampanye sampai tujuannya tercapai. Putin sebelumnya mengatakan dia ingin mendenasifikasi Ukraina. Kiev dan Barat kemudian mengatakan hal itu adalah dalih tak berdasar untuk perang penaklukan. Rusia dan Ukraina telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan setelah invasi dimulai, tetapi mereka tidak membuat kemajuan dan hanya ada sedikit prospek untuk dimulainya kembali. Dalam komentarnya, dia juga mengatakan senjata AS yang sudah dipasok ke Ukraina seperti peluncur raket ganda HIMARS belum menimbulkan ancaman substansial. Tapi dia menyebut itu bisa berubah jika senjata yang dikirim AS bisa mengenai target pada jarak yang lebih jauh. Ketika rudal terbang 300-400 km bukan 70 km, sekarang itu akan menjadi ancaman langsung ke wilayah Federasi Rusia, jelas dia dikutip dari Reuters.
Rusia hancurkan ratusan roket buatan Amerika di Ukraina. Pasukan Rusia menghancurkan ratusan sistem persenjataan buatan Amerika setelah menggempur sebuah gudang di Ukraina Tengah. Hal ini disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa. Kementerian mengklaim serangan itu dilakukan di dekat desa Uman, Kharkiv, Ukraina dengan meluncurkan senjata berbasis laut jarak jauh dengan presisi tinggi dan menghancurkan lebih dari 300 roket HIMARS sistem artileri roket mobilitas tinggi. Sejumlah besar amunisi untuk howitzer American M777 juga dimusnahkan, dikutip dari Rusia Today Rabu 10 Agustus. Sebelumnya pada 7 Agustus, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan lebih dari 45.000 ton amunisi yang dipasok NATO di Ukraina Selatan bersama 5 gudang senjata. Pada akhir Juli, Rusia melaporkan pemusnahan lebih dari 100 roket HIMARS buatan Amerika di Dnipropetrovsk. Kementerian juga menyampaikan pihaknya aktif memantau pejuang dan spesialis yang tiba di Ukraina, mengatakan jumlah mereka berkurang dari 2.741 pada awal Juli menjadi 2.190. Antara 8 Juli dan 5 Agustus, 175 tentara bayaran bergabung dengan pasukan Ukraina. Selama masa penentuan ini, kita dapat mengonfirmasi pembersihan 335 pejuang asing. Jelas kementerian menambahkan 398 lainnya meninggalkan wilayah Ukraina secara sukarela. Kapal perang Angkatan Laut Rusia melepaskan rudal kaliber dan laut hitam untuk menghancurkan senjata bantuan NATO. Rudal kaliber menghantam gudang militer yang didirikan di wilayah pabrik aluminium industri kota Zaporizhia. Kementerian Pertahanan Kemenhan Rusia melaporkan sejumlah besar senjata dan amunisi yang dikirim ke Kiev oleh negara-negara barat dihancurkan di tenggara Ukraina pada Rabu. Pabrik aluminium di kota Zaporizhia selama ini menampung senjata dan amunisi yang dipasok oleh AS dan negara-negara Eropa untuk tentara Ukraina.